Oke, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Raini. Hari ini saya nak bagi tahu tentang makanan khas Melaka hari ini. Pagi ini saya tak tahu, husband saya yang tak tahu lah sebenarnya ya. Jadi saya akan bagi tahu makanan apa ini ya. Sebenarnya saya sudah nak siap pergi kedai, saya sudah rapi. Jadi sebelum saya pergi kedai, teman-teman, saya ingin bagi tahu dulu tentang makanan yang barusan dibeli suami ya. Ini namanya laksa. Ya, laksa, Nyonya Laksa biasa terkenal lah, ini Nyonya Laksa. Hari ini ada bihun. Sebenarnya bihun ini kita boleh ganti dengan mie atau kue tiaw, tapi saya rasa paling enak mungkin masuk bihun ya. Oke, kita coba dalam ada apa ya. Ini laksa Nyonya yang sangat terkenal di Melaka. Tetapi ada juga asam laksa. Asam laksa ini bukan di Melaka, asam laksa ini biasanya di Pineng. Jadi laksa di Malaysia ini bermacam-macam ya. Kita sebelum saya tuang dia punya kuah, saya akan bagi tahu dulu apa yang ada di dalam ya. Oke. Teman-teman dapat lihat di sini ada potongan timun kecil-kecil. Di sini juga ada kerang ya, macam ini, entah berapa, 1, 2, 3, 4 lah, kalau 5, 6, wah banyak juga lah, banyak juga. Ayo, saya tak makan lah, untuk macam-macam ini saya tak makan. Ini di sini ada sambal juga lah, ini sambal sudah campur dengan dia punya fish cake di dalam. Ini ada fish cake, sambal, ada apa lagi ya. Oke, sekejap. Ini ada tauki ini apa, kulit tahu, kalau nggak tahu apa ya, tauki lah, kita panggil tauki ya. Oke, apalagi, oke, tak ada, seperti itu saja di dalamnya ya. Oke, jadi kita akan makan dengan kuah dia. Yang spesial adalah ini kuah dia. Saya akan tuangkan. Oke, sudah penuh. Saya tengok kuah dalam tuh ada apa lagi ya. Oke, nanti saya akan tunjukkan. Saya tak tuang habis ya teman-teman kuahnya. Oke, seperti ini. Nampak tak teman-teman? Oke, di sini dia ada dalam kuahnya tuh, dia ada letak ini. Ini adalah taupok. Taupok ini tahu yang kering. Jadi dia biasanya memang orang Malaysia ini, terutama orang Cinanya, kalau dia masak kari atau dia masak apa, laksa macam ini, mereka akan letak ini ya. Jadi dia taupok lah, mereka cakap sini taupok. Buat kita itu seperti tahu kering yang tak ada rasa lah. Kalau dicampurkan dengan kuah laksa dia ada rasa lah ya. Kita akan coba ya teman-teman. Saya akan kacau. Oke, semua sudah ada dalamnya, sambalnya pun sudah sekali. Sekejap lah, saya panas, saya akan buka kipas angin. Tapi kalau buka kipas angin, suara saya akan macam berdegung sedikit lah, agak terganggu. Tapi tak boleh tahan lah, terlalu panas ya. Sorry ya. Oke, saya balik lagi. Oke, saya akan makan
makan bihunnya dulu. Wah, rasa pertama saya rasa adalah rasa pedas. Dia terlalu pedas, saya tak tahu ini rasa pedas. Yang pertama kali saya rasa adalah pedas. Yang kedua dia ada wangi-wangi apa? Ada wangi santan. Ada wangi santan. Oke, saya tak tahu apa rasa dalamnya lagi, tapi macam ada bau-bau serai macam itu. Tak tahu betul kah tak betul ya. Jadi ini adalah laksa Nyonya yang sangat terkenal di Melaka. Jadi buat teman-teman, kalau ada datang ke Melaka, jangan lupa untuk coba Nyonya laksa ya. Ini kuah dia agak pekat juga ya. Ada orang Jawa tuh dia kurang pekat. Nah ini cukup pekat lah. Rasanya sedap teman-teman. Indonesia saya rasa tak ada lah. Saya rasa tak ada. Ini kerang, saya tak makan. Saya tak boleh tahan. Dengan dia punya bau amis macam itu ya. Biasa saya tak letak. Tapi orang sini suka. Nah ini adalah yang saya sebut tari taupok loh. Jadi saya akan coba ya. Karena dia sudah tercampur dengan kuah laksa tadi. Jadi dia tak ada bau apa lagi, bau kuah laksa aja. Oke, ada apa lagi di sini saya nak coba? Nah, ini adalah fish cake ya, yang dipotong kecil-kecil. Sebenarnya di Malaysia makanan banyak sangat ya, karena Malaysia juga terdiri dari berbagai kaum, ada India, ada orang Cina, ada juga Melayu, orang Cina pun banyak, ada Cina Baba, ada juga Hokkien, Hakka. Jadi tiap apa mereka ada ciri khasnya tersendiri ya. Jadi ini juga merupakan satu keunikan yang ada di Malaysia. Makanan tiap berbeda suku mereka ada. Jadi orang Cina boleh makan makanan India, macam juga orang Melayu boleh juga makan India ya. Jadi maksudnya kita saling berbagi lah ya. Jadi itu keunikan dan juga keharmonisan orang-orang suku-suku yang ada di Malaysia. Dan kelebihan yang ada di Malaysia adalah mereka tidak saling kalau kalian orang Cina, kalian diizinkan untuk cakap bahasa Cina untuk Malaysia ya. Jadi kalau orang India, mereka juga diizinkan cakap bahasa mereka. Kalau dulu ya cerita saya nih, kalau di Indonesia dulu orang Cina tak boleh cakap Cina. Tapi sekarang mungkin zaman sudah berubah ya. Jadi kebebasan beragama di sini betul-betul dilaksanakan, dan semua pelayanan di Malaysia contohnya tidak memilih atau membedakan setiap kaum. Jadi mereka mempunyai aturan yang sama bagi semua kaum yang ada di Malaysia. Contohnya maksud saya ya, kalau kita buat IC atau kita buat paspor, aturannya sama tanpa dikecualikan. Tak kira kalian bangsa Cina, India atau Melayu. Kalau harganya contoh 100 ringgit, semua akan sama. Oke, proses pembuatannya contoh 1 jam, semua akan sama. Ya, jadi tidak dibeda-bedakan. Kalau di Indonesia ya, dulu ya saya tahu ya, saya cerita yang dulu ya.
Kalau orang Cina agak susah zaman dulu, tapi sekarang saya rasa karena di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, saya harapkan juga ya bahwa rakyat Cina yang ada di Indonesia juga diberikan hak dan kebebasan yang sama, ya. Dan saya senang Pak Jokowi menjadi presiden Indonesia karena banyak perubahan-perubahan yang terjadi, ya. Tetap maju jaya untuk Pak Jokowi. Sebagai orang Indonesia, saya juga bangga punya pemimpin yang tidak membeda-bedakan, punya pemimpin yang punya rasa ya, tes terhadap rakyatnya yang kecil. Itu adalah Pak Jokowi. Oke, saya lanjut makan. Saya agak ras hari ini karena sudah pukul 11.30. Saya mesti pergi kedai, saya mesti sampai di sana sebelum pukul 12. Karena saya baru dapat message dari anak saya, sekarang ada diberlakukan SOP yang baru. Untuk meja makan yang besar, maksimal untuk 6 orang, tak boleh lebih. Jadi, saya nak atur itu meja, saya nak suruh pekerja-pekerja saya untuk susun semula. Karena saya dengar SOP ini akan diperketatkan karena peningkatan COVID semakin banyak. Ya, kita juga tidak harapkan bahwa COVID ini terus merajalela lah ya. Kita juga ingin memutuskan COVID ini daripada Malaysia. Jadi buat teman-teman, saya rasa sampai di sini saja. Habis ini saya akan, mungkin tak habis, saya akan tapau makan di kedai ya. Oke, buat teman-teman, terima kasih sudah nonton video saya. Kita jumpa lagi di next video. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komennya ya, ditunggu. Oke, bye bye, see you.